Ya. Tapi salah satu yang menjadi penyebab silaturahminya kita terputus, ya, di antara kita itu banyak. Ya. Banyak sekali. Apa di antaranya? Ini banyak ini. Tidak apa-apa ini saya bahas ini, Bu. Tidak apa-apa, Ji. Tidak apa-apa, Ji, toh? Ya, jangan sampai sudah aku sampaikan tetap ada sih ngomong kenapa tuh ngisi itu diundang Ustaz Tahir. Nah, saya juga ngundang. Ngurah memang ada tanggung acara mana ini lele. Ngurah ya masa anda nabahas kena ngasih nata abah. Urusan nu cendol. Jamaah. Iya. Ini yang banyak terjadi nih kadang-kadang. Silaturahminya kita terputus. Ini persoalan ghibah. Alias gosip. Dan ini tepat karena saya di depannya ibu-ibu. Jarang sekali kita temukan gosip itu sama laki-laki. Makanya saya biasa sampaikan, kalau ada laki-laki pak gosip, laki-laki kampido itu. Ibu ya? Betul ibu? Maka kebanyakan di antara kita lah. Ada pernah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang mengeluh di hadapan Nabi. Nabi bilang, Nabi, kenapa ada seorang wanita yang ibadahnya bagus ya Rasulullah. Bagus ibadahnya. Salat sunnahnya tidak pernah dia lupakan. Puasa sunnah Senin Kamis dia tidak pernah alfa. Apalagi salat sunnah tahajudnya dia tidak pernah alfa. Ibadahnya bagus ya Rasulullah. Tapi sayang, dia suka menceritakan kejelekan saudara-saudarinya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? Hiya ahlun nar. Dia adalah penghuninya neraka. Ya Rasulullah, ada lagi yang datang mengeluh. Ya Rasulullah, kenapa sih kok? Ya Rasul, ada wanita yang ibadahnya biasa-biasa ya Rasulullah. Ibadah sunnahnya biasa-biasa ji. Kemungkinan puasa sunnah Senin Kamis dia tidak lakukan ya Rasulullah. Tapi baik itu sama tetangganya. Baik sekali itu sama tetangganya Rasulullah. Maka Rasulullah sampaikan, hiya ahlul jannah. Dia adalah penghuni surga. Alhamdulillah. Makanya saya selalu sampaikan, hati-hati yang suka mak gosip itu. Kan ada tom biasa pak resimintong ulunna ibu puna tangak gosip gilan nasi loa. Halele. Ada biasa masya Allah. Hati-hati. Oh ibu, hati-hati. Jangan suka menceritakan kejelekan orang. Nah bilang, anu betul Ustadz. Aku bilang, cocok nih betul. Itu namanya ghibah alias gosip. Tapi kalau tidak benar kita ceritakan kejelekan orang, namanya fitnah. Iya, makanya hati-hati. Ini Masya Allah, suka sekali pergi kampanye, tidak mau partai. Ya Allah, nggak cerita kiri kanan, akan anu ada. Rasulullah sampaikan, ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas. Ada dua nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tapi kebanyakan kata Nabi, dua nikmat ini disia-siakan oleh manusia. Apa itu? Kata Nabi yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan. Dan yang kedua, wal farag, kesempatan. Makanya jangan sia-siakan ini kesehatan dan kesempatan kita khususnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita telah diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan satu bulan yang sangat mulia. Ya, namanya bulan Ramadan. Kenapa ini bulan dikatakan bulan mulia? Di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, ada satu bulan yang Allah namakan sangat mulia di antara bulan-bulan yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Satu, kemuliaannya Ramadan.
karena di bulan itu diturunkan Al-Quran. Satu. Yang kedua, diturunkan Lailatul Qadar. Tidak mungkin di bulan-bulan lain, pasti di bulan Ramadan. Apalagi bulan itu dikatakan mulia karena banyaknya malaikat turun di bulan Ramadan itu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, ibu, saking banyaknya pasir di dunia, lebih banyak malaikat yang turun di malam Ramadan. Coba. Apalagi bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan dilipat gandakannya kita punya pahala. Itulah kemuliaan bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah sampaikan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, nah ini dia. Ini hadis, ibu, man shoma Ramadhana. Siapa yang berpuasa, jadi siapa saja. Iya. Siapa saja yang berpuasa, mau dia tukang mabuk, ya, siapa lagi? Tukang maksiat, tukang selingkuh, tukang poligami, apa bi? Tukang apa bi? Ya? Tukang apa lagi? Semua tukang. Iya. Kalau dia berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni seluruh dosanya. Subhanallah. Iya, diampuni seluruh dosanya. Itulah Imam Al-Ghazali, kita sebelum masuk di inti ceramah, karena ini adalah halal bihalal. Ya. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan begini. Itu yang berpuasa di bulan Ramadan sesuai dengan hadis Nabi, man shoma ramadhanahu, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa man qama lailatahu, dan beribadah di malamnya, kharaja minadz dzunubi ka yaumi waladatu ummuhu, maka dia dikeluarkan di bulan Ramadan dalam keadaan suci. Asing kamuana anak berunila suka ngaribatanna tutuana. Iya. Imam Al-Ghazali membagi tiga. Ada mohon maaf ibu, karena saya belum melihat, ya, intu anak-anak kapuna nila suka ngiribatanna tutuana, kemungkinan telu kajariang. Jadi patoje gini kananku ibu. Tena banak kena gue becini. Ya. Tiga yang terjadi. Ya. Wallahu a'lam, di antara tiga ini tidak ku tahu yang mana kita di sini. Yang mana kata Imam Al-Ghazali, yang pertama, niya intu anak-anak bernilasukan ribatanna tutuana dalam keadaan cacat kitsulu ribatanna tutuana. Betul ya? Ibu di? Ada bayi yang dilahirkan dalam keadaan cacat alias tidak lengkap. Bisa jadi keluar di perut ibunya dalam keadaan mungkin matanya yang bermasalah, atau mungkin tangannya yang bermasalah, atau mungkin kakinya yang bermasalah. Artinya apa? Tidak lengkap. Apa hubungannya menurut Imam Al-Ghazali dengan orang yang berpuasa? Nah, karena Imam Al-Ghazali asing kamualek makitonia kanifilari bulan Ramadhan ditinggalkan dalam keadaan cacat alias tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Bayangkan, antara apuasan neloa amupal pase atau at-tarawih nebangia si minggu pisa lebatonan pat-tarawih, maka dinyatakan keluar di bulan Ramadan dalam keadaan cacat kisulu. Mudah-mudahan tanda kita nataban nih. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama.
Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ada bayi yang dilahirkan di perut ibunya dalam keadaan meninggal. Ada tak ibu? Pas dia keluar, mati suluh. Iya. Apa hubungannya dengan orang yang berpuasa? Kata Imam Al-Ghazali, sama orang yang ditinggalkan bulan Ramadan. Dia keluar di bulan Ramadan dalam keadaan meninggal. Kenapa? La solata wala siyamahu, andre puasana, andre tarawena, andre sidakana, andre bacaan Al-Qur'anna, andre ton tahajuna, andre ta'witirina. Maka dia keluar di bulan Ramadan dalam keadaan meninggal. Tidak ada yang dia bawa kecuali kain kafan. Sehingga memang itu menenek tu mate bukan kapan nyentuh nera. Maka ibaratnya sama nih. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali, ada yang dilahirkan di perut ibunya dalam keadaan sempurna. Bayinya cantik, bayinya ganteng, bayinya imut, matanya lengkap, tangannya lengkap, kakinya lengkap, sempurna. Maka ibaratnya samalah kita yang ditinggalkan bulan Ramadan dalam keadaan sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Alhamdulillah bacaan Al-Qur'anna sempat kita nama-nama mupis sekali ya. Pasidakana alhamdulillah niat tonja tawa. Abapi tarawena tandre nasakai, puasana andre ton nasakai, loe pasidakana, maka dia keluar dinyatakan sempurna. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, kharaja minadz-dzunubi kayaumi waladatu ummuhu. Dia keluar di bulan Ramadan dalam keadaan suci, dalam keadaan tangkasa asing kamuanna bayi liberu dilasukkan di batanna tutuana. Alhamdulillah. Jadi kita ini ibu, tabe. Jadi kita ini masih berada di bulan Syawal. Masih ya? Kita masih berada di bulan Syawal. Artinya apa? Kita masih berada di bulan suci. Iya. Kita masih berada di bulan suci. Kenapa? Karena kita keluar di bulan Ramadan dalam keadaan suci. Kenapa dikatakan suci? Semua dosa telah diampuni, Pak. Tapi mesti ibu. Oh ibu. Mesti dipahami di dosa itu ada dua. Dosa itu ada dua ibu. Satu, ada dosa kepada Allah. Yang kedua, ada dosa kepada manusia. Nah, pertanyaannya, yang manakah dosa yang diampuni oleh Allah setelah bulan Ramadan? Adalah dosa kita kepada Allah. Mesti dipahami nih bu. Dosa kita kepada Allah. Mungkin sebelum Ramadan kita masih bolong-bolong sholatnya. Kita sudah bertobat di bulan Ramadan. Yakin bahwa keluar di bulan Ramadan tidak akan lagi kita bolong-bolong sholatnya. Maka diampuni dosa kita kepada Allah. Sementara dosa kepada yang kedua ini, dosa kepada sesama tidak akan diampuni oleh Allah. Melainkan kita harus saling memaafkan. Iya. Saling memaafkan. Inilah inti daripada halal bihalal. Nah, kalau kita berbicara halal bihalal, ibu, sebenarnya halal bihalal ini kalau kita keluar timur tengah, di timur tengah, kayak di Mesir, di Arab, di Amerika, di Prancis, kemungkinan kita tidak dapat namanya halal bihalal. Tidak ada. Tidak ada. Iya, tidak ada halal bihalal. Di mana ada halal bihalal? Cuman ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bantai. Iya. Jadi halal bihalal ini bukan syariat Islam. Bukan. Kalau tidak dilaksanakan tidak berdosa. Tetapi ini adalah amalannya orang Islam yang bisa menjadi pahala untuk kita. Jadi, ibu, halal bihalal. Iya. Artinya yang dulunya tidak halal, maka sekarang dihalalkan.
Itulah inti daripada halal lebih halal. Silaturahmah, apa silaturahim? Silaturahmi. Tidak ada lagi apa permusuhan ya di antara kita. Tidak boleh lagi ada musuh-musuh. Ya, kalau sudah halal lebih halal, kita saling menghalalkan. Yang mama salah paham kita yang punya utang. Jangan sampai nak saling menghalalkan makina. Bajik kunti. Tidak. Ya jamaah yang sama dirahmati Allah. Ini tentang silaturahmi, jangan sampai kita terputus silaturahminya. Ya. Tapi salah satu yang menjadi penyebab silaturahminya kita terputus ya di antara kita itu banyak. Ya. Banyak sekali. Apa di antaranya? Ini banyak ini. Tidak apa-apa ini saya bahas ini, Bu. Tidak apa-apa, Ji. Tidak apa-apa, Ji, toh? Jangan sampai sudah aku sampaikan tetap ada sih ngomong kenapa tuh ngisi itu diundang Ustaz Tahir. Lele saya juga ngundang. Ngura memang ada tanggung acara mana ini lele. Ngura ya masa anda nabahas enak ngasih nataba. Urusan nu cendol. Jamaah. Iya. Ini yang banyak terjadi nih kadang-kadang silaturahminya kita terputus. Ini persoalan ghibah alias gosip. Dan ini tepat karena saya di depannya ibu-ibu. Jarang sekali kita temukan gosip itu sama laki-laki. Makanya saya biasa sampaikan, kalau ada laki-laki pak gosip, laki-laki kampido itu. Ibu ya, betul ibu? Maka kebanyakan di antara kita lah. Ada pernah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang mengeluh di hadapan Nabi. Nabi dan Nabi, kenapa ini? Ada seorang wanita yang ibadahnya bagus ya Rasulullah. Bagus ibadahnya. Salat sunnahnya tidak pernah dia lupakan. Puasa sunnah Senin Kamis dia tidak pernah alfa. Apalagi salat sunnah tahajudnya dia tidak pernah alfa. Ibadahnya bagus ya Rasulullah. Tapi sayang, dia suka menceritakan kejelekan saudara-saudarinya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? Hiya ahlun nar. Dia adalah penghuninya neraka. Ya Rasulullah, ada lagi yang datang mengeluh. Ya Rasulullah, kenapa sih kok? Ya Rasul, ada wanita yang ibadahnya biasa-biasa ya Rasulullah. Ibadah sunnahnya biasa-biasa ji. Kemungkinan puasa sunnah Senin Kamis dia tidak lakukan ya Rasulullah. Tapi baik itu sama tetangganya. Baik sekali itu sama tetangganya Rasulullah. Maka Rasulullah sampaikan, hiya ahlul jannah. Dia adalah penghuni surga. Alhamdulillah. Makanya saya selalu sampaikan, hati-hati yang suka mak gosip itu. Kan ada tom biasa pak resi mentong uluna ibu puna tangga gosip gila nasi aloa. Ada biasa masya Allah. Hati-hati. Oh ibu, hati-hati. Jangan suka menceritakan kejelekan orang. Nah bilang anu betul Ustadz, tu bilang cocok nih betul. Itu namanya ghibah alias gosip. Tapi kalau tidak benar kita ceritakan kejelekan orang, namanya fitnah. Iya, makanya hati-hati. Ini masya Allah suka sekali pergi kampanye tidak bawa partai. Ya Allah, nggak cerita kiri kanan akan anu ada. Kenapa? Berita baru kenapa ini? Itu di samping rumahku berkelahi miskin dengan suaminya. Kenapa memang ya? Ada ku dengar piring jatuh di dalam rumahnya. Weh, cami ambuangi Pak Gosi. Ya Allah ya Rabbi, ini yang bahaya ini Bapak Ibu. Ya, makanya saya juga biasa sampaikan ini kepada
Kita semua hati-hati, hati-hati. Dan kadang-kadang memang biasa dari kita sendiri yang membuka orang bisa cerita kejelekan kita. Itu banyak. Yang mana diantaranya itu Ustaz? Tabe, Ibu, sekarang ini musimnya media. Betul ya? Betul tidak? Musimnya media. Makanya kalau tidak mau kena cerita orang, tidak mau kena gosip orang, pergunakan media dengan sebaik mungkin. Hati-hati, tidak semua masalah harus diposting di Facebook. Ada tong orang Pak, sambaran na posting di Facebook nah. Ya Allah ya Rabbi, bahkan saya pernah lihat Ibu berdarah ini mulut nah. Mulut na berdarah baru na tulis di Facebook. Na buat, na foto baru na posting di Facebook, na tulis status. Lihat mako bekas pukulannya suamiku. Alhamdulillah. Bahkan pada saat itu kita tidak komentari. Nanti nak kasih masuk di Facebook 8 tahun kita bersama tidak pernah kamu merasakan bahagia. Saya bilang, cek dulu berapa anakmu. Ya Allah, pas dicek berapa anaknya? 4. Dari mana itu? Bayau kok. Dah bulu tu kapan? Ya astagfirullahaladzim. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati, jangan suka menceritakan kejelekan orang. Siapa yang menceritakan kejelekan, siapa yang menyembunyikan aib sesamanya, maka insya Allah Allah akan menyembunyikan aib kita. Ya, Allah akan menyembunyikan aib kita. Tapi siapa yang suka membuka aib sesamanya, maka Allah akan membuka aib dirinya, dan Allah tidak mesti menunggu di dunia Bapak Ibu sekalian, tidak mesti menunggu di akhirat, tapi Allah bisa membuka aib kita di dunia. Dan bahaya kalau aib kita dibuka Ibu. Saya mohon maaf, ibu-ibu, saya masing-masing ada aib, betul tidak? Iya, tidak usah saat sampaikan bilang ini aibku saya, tidak usah Ibu. Semua manusia ada aibnya. Bayangkan kalau aib kita dibuka oleh Allah, di mana kita mau simpang ini muka, betul tidak? Maka jaga itu Pak Ibu, jaga itu aib, jaga supaya Allah tidak membuka aib kita. Ini biasa, makanya saya biasa sampaikan, orang yang suka menceritakan kejelekan orang itu sempit itu kehidupannya. Iya. Kenapa aku bilang sempit? Karena orang yang suka mak gosip kiri kanan, mak gibah kiri kanan, anu banyak itu musuhnya. Betul tidak? Dan itu sempit kehidupan. Sempit. Bagaimana tidak sempit? Tetangganya suka na cerita kejelekannya, pasti baku musuh. Betul tidak? Baku musuh, kanannya musuh, kirinya musuh, di belakang musuh, di depan musuh. Jadi kalau keluar di rumah mau menghadap kemana? Ayo, mau menghadap kemana? Mau menghadap ke kanan musuh entah, kiri musuh, di belakang musuh, di depan musuh. Jadi menghadap ke atas mana ke jalan? Nampak tak ada tunjuk kena bilang anu, mau lihat orang gila? Itu kenapa ya? Masa ada orang jalan melihat ke atas? Bagaimana tidak melihat ke atas? Nah banyak sekali musuhnya. Ini jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan putuskan silaturahmi di antara kita. Ini satu. Yang kedua, yang kadang-kadang Pak Ibu silaturahmi kita terputus, ini karena ada sifat kesombongan yang kita miliki. Ini mesti dihilangkan juga. Mesti dihilangkan juga. Kalau sifat kesombongan ini selalu melekat pada diri kita, hati-hati. Kadang-kadang kita suka merendahkan orang. Apa tongko kau? Inakke kepala dinas daengku. Ikau pegawai honorer. Mohon maaf, hati-hati dengan kesombongan. Apalagi kalau pegawai negeri makin sombong. Ada batasnya bro. Weh bu. Malah kalau dharma wanita jangan mau sombong. Ada batasnya.
Kapan batasnya kalau suami tak pensiun? Selesai. Apakah masih bergabung kalau suami sudah pensiun masih dharma wanita? Tidak, Mi. Ada batasnya. Makanya saya biasa kusampaikan hati-hati, apalagi kalau saya biasa ceramah di depan anggota dewan, kau bilang anggota dewan hati-hati kok. Tidak usah kau sombong dengan jabatanmu sebagai DPRD. 5 tahun ji bos. 5 tahun punah terpilih kok 10 tahun. Maka punah tena anjari ke masyarakat biasa. Betul tidak? Hati-hati, jangan sombong dengan jabatan. Jangan sombong dengan harta. Hati-hati, kemarin dulu saya ceramah di Masjid Agung, Syekh Abdul Ghani, saya sampaikan, kalau ada orang sombong karena hartanya, ada orang sombong karena jabatannya, terlambat itu. Terlambat ki sombong. Terlambat ki tampo. Serius. Coba. Dalam sejarah dunia Pak Ibu, siapa sahabat yang paling kaya yang kita kenal? Siapa? Qarun. Itu Qarun. Masya Allah. Kunci barangkasnya saja tidak cukup kalau cuma satu orang yang bawa. Coba. Kunci barangkasnya Qarun. Masya Allah. Coba Pak Ibu. Saking kayanya ini Qarun. Nih, saking kayanya ini Qarun Bapak Ibu. Masya Allah. Sampai dia rendahkan Nabi Musa. Itu Nabi Musa sepupu dengan Qarun. Sepupu. Dia ingkari Allah. Maka Allah tenggelamkan Qarun bersama dengan hartanya. Itu Nabi biasa di kampung Ibu. Ada biasa di kampung itu kita dengar kalau ada orang tiba-tiba menggali tanah, kemudian dapat di harta dibawa, Nabi bilang harta Qarun. Pernah lihat toh? Pernah dengar toh? Nabi bilang, "Woi, ada harta Qarun ku dapat. Balle-balle kau di mana bisa kau dapat itu hartanya Qarun?" Tidak ada yang bisa mendapatkan itu hartanya Qarun dan tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena itu hartanya Qarun, Ibu, setiap hari Allah tenggelamkan. Setiap hari Allah tenggelamkan. Bahkan bukan setiap hari. Setiap saat Allah tenggelamkan. Setiap saat Allah tenggelamkan. Jadi bagaimana mungkin hartanya Qarun kita mau dapatkan? Subhanallah. Saking sombongnya Qarun dengan hartanya, maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan sombong. Tak kita tampoi. Apa tonna kita tampuan? Makanya Bapak Ibu, coba kita lihat pada diri kita ini. Ada pepatah yang mengatakan manusia itu berjalan di permukaan bumi asing kamualek bagi Pak Jambangan. Ibu, asing kamualek bagi Pak Jambangan. Iya, anggapan kali Pak Jambangannya coba maki. Mulai dari atas sampai ke bawah. Jangan disentai di kalian. Hampir semua tai. Ini ada lagu-lagunya bunyinya begini. Di atas kepala ada tainya. Nama tainya tai kotombe. Ada tak? Turun-turun sedikit. Di mata kiri kanan ada tainya, tai cicak. Apa jadi tai cicak? Minggir-minggir sedikit di telinga ada ton taina. Tai toli namanya. Masuk-masuk sedikit di hidung ada ton taina. Turun-turun sedikit di mulut ada juga taina. Turun lagi sedikit di leher ada ton taina. Turun lagi sedikit. Kiri kanan lihat ton taina. Turun lagi sedikit di pocita lihat ton taina. Turun lagi sedikit aslina taya. Jadi apa yang dikatakan puang? Jadi kalau ada orang sombong, niat tau tampo gurai mami, oe sabi bala, oe siana, tea mau kau tampoi. Kenapa Apa lu ketampoang? Kasing-kasing kamu aja kita Coba, jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, jangan sombong dengan harta Bapak Ibu sekalian. Sempit kehidupan kita karena terlalu banyak musuh. Yang ketiga, salah satu penyebabnya kenapa di antara kita banyak terjadi permusuhan, Pak Ibu. Ini juga yang banyak terjadi nih. Hati-hati nih.
banyak terjadi. Gara-gara apa? Gara-gara pemimpin. Gara-gara pilkada. Ini biasa juga aku sampaikan saya. Asimusu gara-gara pilkades. Asimusu gara-gara pilgub. Asimusu gara-gara pemilihan bupati dan lain sebagainya. Ini mohon maaf. Itulah saya biasa sampaikan. Pilkada dengan pilkabe. Beda tuh? Di pilkada dengan pilkabe. Beda toh? Kuna pilkabe kan kita ngasih nyinguseng ibu. Iya. Apa nyoni kana pilkabe? Inyo ni kana pilkabe. Iya bedek na digalupai. Anjari. Betul ibu? Pilkabe. Iya na digalupai. Anjari. Pilkada. Iya na anjari. Igip na digalupai. Betul tidak? Makanya jangan tak usah lagi gara-gara begitu buku musuh-musuh. Ya Allah ya Rabbi, dia bajitan dan terpilih, masya Allah. Setiap bulan dia terima gaji, kita setengah mati rawasi musuh-musuh. Ya Allah ya Rabbi. Makanya saya biasa sampaikan itu kepada masyarakat, hati-hati kok dengan janji-janji politiknya itu caleg. Puna batu itu caleg, songkok na masya Allah. Songkok baju tas lipa, sopan nah. Singkam ma ulama, singkam ma ustad. Sekali-kali dia disuruh ngaji, entar mecah. Allahu Akbar. Janji-janji politik jangan suka dipercaya. Ini kartu namaku, ada nomor teleponku. Kalau saya terpilih jadi ini, silakan hubungi 24 jam non-stop aktif. Sekali-kali na terpilih, pas ditelepon langsung jawabannya mohon maaf. Nomor yang Anda tuju sudah tidak dipakai. Saja ki. Jamaah, nih hati-hati, jangan hati-hati, jangan suka. Nah ini bisa memicu terjadinya silaturahmi di antara kita. Maka momen halal bihalal hari ini, ibu, ayo kita saling memaafkan di antara kita. Ramadan telah kita lewati bersama. Ya, insya Allah saya yakin ibu-ibu sekalian, ya bapak-bapak dan ibu-ibu, kita yakin bahwa kita memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Pesan yang terakhir dalam ceramah ini, saya yakin ibu-ibu waktu Ramadan sudah membaca Al-Quran. Ada yang sudah tamat sampai 3 kali? Ada? Tidak ada? 1 kali? Alhamdulillah, banyak sekali. Saya yakin banyak sekali yang menamatkan Al-Quran. Itu sekalipun 1 kali. Tapi ibu, mungkin di Ramadan kita baca Al-Quran 30 juz dalam 1 bulan. Yang kedua, mungkin kita tambah dengan sholat tahajud. Yang ketiga, sedekah tak banyak. Tapi mohon maaf, Allah tidak pandang semua itu. Yang Allah pandang adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Berkesinambungan, berpendirian. Artinya apa? Bapak ibu-ibu, kalau di bulan Ramadan kita baca Al-Quran, mesti di luar bulan Ramadan amma catongki kurang. Niat tong biasa kucini, puna rumalla istilah kulaku ngaji. Sekali-kali nalek baru rumalla, na boleh ini boleh Quran na. Anda pernah baca ini? Ya Allah ya Rabbi, istiqamah, tetap baca Al-Quran ibu. Itu membaca Al-Quran itu pahalanya banyak. Apa sih susahnya? Pernah lebat ke sumbayang aman-aman saya makin jod. Aci dong macam-macam kurang. Tidak bisa ki 1 juz 1 hari 5 lembar saja. Tidak bisa ke 5 lembar 1 lembar mau 1 hari. Tidak bisa ke 1 lembar setengah halaman mau. Tidak bisa ke setengah halaman 1 ayat mau. Tidak bisa ke 1 ayat. Totok kimami. Beberapa pandangan dapat pahala. 1, memandang Al-Quran. Itu dapat pahala itu ibu. Memandang Al-Quran. Kita memandang Al-Quran dengan pandangan kita ingin mempelajari Al-Quran itu. Kita cinta dan sayang terhadap Al-Quran, dapat pahala. Yang kedua,
pandangan yang mendapatkan pahala. Apalagi memandang wajahnya orang tua, dapat pahala itu ibu. Makanya pandang-pandang itu wajahnya orang tua dengan pandangan kasih sayang. Jangan suka memandang itu wajahnya orang tua dengan pandangan jamorro. La ilaha illallah. Ada tuh itu biasa, masya Allah. Ibu sudah lagi semua minta maaf sama orang tua ya, sudah lagi. Alhamdulillah. Hitam jidat tadi disebabkan gara-gara ibadah. Ya. Tengah malam kita tahajud. Tapi kalau kita berdosa kepada kedua orang tua, semua itu menjadi sia-sia di hadapan Allah. Ya, itu. Apalagi mendapatkan pahala memandang Ka'bah secara langsung. Itu dapat pahala itu ibu. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita semua segera memandang Ka'bah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka pada kesempatan ini saya juga menitip doa untuk ibu-ibu. Mudah-mudahan insya Allah bulan depan kami diberikan kelancaran untuk melaksanakan ibadah haji di Makkahul Mukarramah. Amin. Amin ya rabbal. Jadi kembali ke yang tadi baca ke Al-Quran ibu. Man qara'a harfun min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf saja di Al-Quran, ya, satu huruf saja, falahu bihi hasanu, maka diberikan dia satu kebaikan. Wal hasanu asyri amsalihah, dalam satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi baru saja alif lam mim kita baca sudah mendapatkan 30 kebaikan. Jadi tidak ada alasan malas-malas baca Al-Quran. Kalau malas-malas begitu mucarata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Sudah. Kenapa makin pahala? Daripada tidak dibuka mi lagi, itu sudah dapat pahala. Jadi terakhir, ibu-ibu tetap istiqomah. Istiqomah ki, termasuk kita ibu. Istiqomah ki bu. Istiqomah ki sudah Ramadan. Iya. Maksudnya Ustaz, iya istiqomah ki. Jangan ki hanya di bulan Ramadan buat kue. Lagi bayi dompet. La ilaha illallah nabilan daengna. Ibu, kenapa ini? Mana kue ya? Kue apa? Yang seperti Ramadan. Nah bilang di sini Ramadan pi lagi. Oh. Allahu Akbar. Tidak istiqomah namanya itu. Jadi tetap istiqomah. Ibu-ibu yang waktu Ramadan rajin ki berjamaah ke masjid ki lagi bu. Masjid ki lagi. Saya kuanjurkan minta ibu-ibu ayo ke masjid ki bu. Tidak usah kita mendengarkan nasihat-nasihat di luar sana karena ada tong itu orang bikin bingung jamaah. Nah bilang jamaah kau pergi di masjid kah? Perempuan dilarang ke masjid, ini larangi. Siapa yang larang perempuan ke masjid? Wanita tidak dilarang ke masjid. Saya ulang. Wanita tidak dilarang ke masjid, cuman lebih baik di rumah. Jadi mesti dipahami nih. Saya ulang, wanita tidak dilarang ke masjid, tapi lebih baik di rumah. Yang menjadi pertanyaan, wanita yang mana yang lebih baik di rumah? Wanita yang lebih baik di rumahnya adalah wanita yang menjaga anaknya. Riwallah waktu sembahyang. Karena kapal kalau waktu sembahyang, nalap foto anak di boko. Lebih baik di rumah saja. Di rumah yang sibuk mempersiapkan untuk suaminya, di rumah saja. Tapi yang sudah tidak ada kesibukannya, kenapa wanita kemudian dianjurkan di rumahnya dulu? Pada zaman Rasulullah. Wanita lebih dianjurkan di rumahnya daripada di masjid. Karena dulu zaman jahiliyah. Zaman bahaya. Seorang wanita yang keluar di rumah, siapapun dia, mau ABG, mau orang tua, hati-hati. Nah curi ki, baru na perkosa. Itu dulu. Sekarang saya tanya, dibantai apa masih sudah zaman jahiliyah atau bukan mi? Bukan mi tak? Bukan mi. Iya bukan mi. Jadi kalau ada nenek-nenek pergi berjamaah di masjid, siapa yang mau curi ki? Kalau ada anak muda suka mencuri nenek-nenek, anak muda salah sambung itu. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah.
Jadi tetap ke masjid, cari pahala. As-salatul jama'ati afdalu min salatil fard bi 27 darajah. Salat itu berjamaah pahalanya 27. Ya, ada yang pernah tanya sama saya, Ustadz, ada juga yang pernah saya dengarkan 25 pahalanya. Nah, 25, yang mana yang benar Ustadz? 27 atau 25? Maka dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau 27 itu pahalanya kalau dilaksanakan berjamaah di masjid. Tapi yang 25 ini kalau dilaksanakan tetap berjamaah tapi di ruangan, kantor, di rumah kita berjamaah tetap dapat pahala berjamaah. Cuman bedanya 25 di rumah, 27 di masjid. Jadi tetap kita berjamaah. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya kira ini ya insyaallah daripada inti ceramah kita hari ini adalah tentang bagaimana kembali menjalin silaturahmi di antara sesama. Jangan kita memandang kau tinggi pangkatmu, kau rendah pangkatmu, kau orang kaya, kau orang miskin, saya banyak kebunku, kau tidak ada. Kemudian kita tidak saling menghargai. Saling menghargailah di antara kita. Ingat, harta itu, jabatan itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kapan-kapan saja Allah bisa cabut dan Allah bisa ambil. Saya sampaikan Pak Ibu, harta itu, titipan itu ada 3. Ini yang terakhir ya, mohon maaf Ibu. Titipan itu ada 3. Ada titipan langsung dari langit, ada titipan langsung dari tanah, dan ada titipan dari orang. Saya sampaikan. Jadi kalau kita minta harta, minta rezeki dari Allah, bisa jadi Allah kasih kita harta melalui dari langit. Dia titipkan, ini harta dari langit, saya titip ke kamu. Yang kedua, ada harta langsung dari tanah, nak kasihkan ke Allah Ta'ala, ini harta dari tanah, saya langsung titipkan ke kamu. Yang ketiga, harta dari seseorang. Ini harta dari si A, aku kasih kau lagi yang ambil ki. Kenapa? Karena Allah mungkin kita dititipkan harta, tapi dititipkan ke jabatan, tapi kemudian kita tidak amanah dalam jabatan itu, kita tidak jujur dalam jabatan itu, kita tidak adil dalam jabatan itu, Allah murka, na cabut ki. Cabut, na pindahkan ke orang. Kau lagi yang ambil kini jabatan tidak amanah itu dikasih titipan jabatan, tidak amanah itu dikasih titipan harta, maka Allah cabut dan Allah titipkan ke orang lain. Ini namanya 3 titipan, pertama dari langit, yang kedua dari tanah, dan yang ketiga dari manusia itu sendiri. Nah, sebelum Allah, Bapak Ibu, ambil apa yang kita miliki, maka sebaiknya kita menjaga dengan baik untuk kita gunakan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir pada kesempatan ini insyaallah dalam keadaan semua sehat terus, ya, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang oleh Allah, dan insyaallah kita selalu tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya, saya kira ini yang bisa aku sampaikan ibu-ibu, ya, singkat. Ya mudah-mudahan ya. Oh iya, kita akan berdoa. Kita tutup dulu ceramahnya ya, Tante ya, Tante Agung juga. Iya, anak mertua ya. Apa? Sepupunya istriku itu. Ya, alhamdulillah. Ya, saya kira demikian ibu-ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, itu datang dari pribadi, namun insyaallah yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Minallahil musta'an wa alaihi tuklan billahi taufik wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita awali dengan bersolawat. Salah satu kemudahan diterimanya kita punya doa itu harus dimulai dengan sholawat. Ya, itu ada hadis Nabi yang mengatakan siapa yang berdoa tanpa ada sholawatnya maka doanya dikembalikan. Artinya apa? Allah tidak akan pernah terima itu doa kalau tidak ada sholawatnya. Ya, jadi tata caranya orang berdoa, satu, ucap puji dulu Allah dulu. Puji, alhamdulillah, minimal itu mesti disebutkan dulu yang pertama kalau orang bersalawat. Satu, puji dulu Allah. Kenapa Allah kita puji? Karena dia yang kita tempati untuk meminta. Sama aja seperti suami kita ibu. Coba kalau dia pulang, kalau kita puji-puji, wih,
dan tentak daeng. Ini tambah hari tambah berat kaki kuliah. Iyo kak, iyo. Nah ini ya, uang merah. Yang tadinya cuma uang biru, nah kasih kaki uang merah. Kenapa? Karena kita puji. Allah mesti kita puji. Ya Allah, saya memujimu karena engkau yang memberikan segalanya. Jadi kita bersalawat dulu bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alayya fatuhul 'arifina bil hikmati wa dhakkirna ma nasina fil imtihana wa 'allimna ma jahilna fil imtihana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannati wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi